Beberapa penyebab kreatinin nggak turun-turun pada pasien gagal ginjal. Yuk kita bahas. Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya silahkan komen di kolom komentar mau konsultasi. Pencet tombol plusnya supaya saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu dan tidak dibatasi. Jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Berkaitan dengan kreatinin tinggi itu perlu diperhatikan karena ini limbah atau sampah yang harus dibuang. Nah tapi kadang kreatinin ini sulit diturunkan. Penyebabnya karena salah penanganan. Maka dari itu tangani dengan tepat supaya kreatinin Bapak Ibu turun. Yang pertama, untuk menurunkan kreatinin ditekan dulu dari penyakit risikonya. Penyakit risiko ini berkaitan dengan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat yang membuat fungsi ginjal Bapak Ibu turun. Kebanyakan kreatinin tidak turun itu karena Bapak Ibu hanya fokus supaya kreatinnya turun. Dengan mengatur pola makan, ya pasti pun ada dikonsumsi obat-obatan yang diresepi sama dokter. Tapi lupa mengontrol dari penyakit risikonya. Dari diabetes, HbA1c-nya pun belum turun, bahkan jadi naik tinggi. Tensi darah pun juga seperti itu, masih tinggi sekali, masih di bawah 130/80. Begitu juga dengan kolesterol dan juga asam urat. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fokus untuk tekan penyakit risikonya, supaya ginjal Bapak Ibu ini gak rusak, kreatin pun akan turun. Jadi ketika dikontrol ini semua, itu paket lengkap, paket komplit. Kreatinin urium turun, dan fungsi ginjal atau nilai EGFR ini nggak turun. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu menurunkan hanya fokus ke kreatin urium supaya turun, akhirnya tadi kreatinin urium sudah turun. Tapi dalam jangka waktu dekat, beberapa hari dia akan naik kembali. Disinilah akhirnya Bapak Ibu merasakan, kok susah ya menurunkan kreatinin, capek gini-gini terus. Padahal apa? Bukan salah capeknya, tapi Bapak Ibu salah penanganan. Jadi sebetulnya kalau tahu caranya, tepat caranya pun nggak susah kok untuk menurunkan kreatin urium. Dan juga kembali lagi, untuk menaikkan nilai EGFR itu masih bisa kalau tepat penanganannya. Atur secara menyeluruh. Kontrol penyakit risikonya tadi yang saya sebutkan, diabetes ditekan, hipertensi, kolesterol, asam uratnya, pola makannya diatur, pola pikir positif juga. Dan untuk pola makan itu nggak hanya cukup tahu, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak cukup Bapak Ibu. Tapi tangani juga. Apakah ada penyakit lambung atau pencernaan, harus tangani. Oke, dari pola makan nutrisinya tercukupi nggak? Karena ini harus menyeluruh. Olahraga dan juga istirahatnya harus cukup semuanya. Kalau ini aja berantakan, Bapak Ibu mengesampingkan, oh nggak perlu olahraga deh. Akhirnya apa yang terjadi? Ini banyak yang pasien ginjal yang saya tangani, akhirnya fungsi ginjalnya itu stuck. Kreatin stuck, tapi asam uratnya naik. Nah nanti akan berdampak pada kalau asam uratnya dia tetap tinggi, kreatinin pun juga akan naik. Karena asam urat, pembuangannya pun di limbah. Maka dari itu harus menyeluruh, jangan setengah-setengah.